Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triardini dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode eksperimen. Jadi dari metode eksperimen ini pengertiannya sendiri ini kegiatan terperinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Jadi sebelum melakukan metode ini, kita harus mengetahui apa yang kita akan teliti atau kita cari. Jadi kita membuat terlebih dahulu rumusan suatu masalah. Jadi dari rumusan suatu masalah itu bisa berbentuk pertanyaan dan sudah dijelaskan dari tujuan-tujuan untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Terus yang kedua ini ada yang karakteristik. Karakteristik ini yang saya pelajari sendiri ini ada 6. Yang pertama ini ada alat bantu yang digunakan. Jadi alat bantu yang digunakan ini sebelum melakukan penelitian. Terus yang kedua, peneliti aktif melakukan percobaan. Jadi penelitian ini secara langsung bisa terjun ke lapangan untuk menguji atau melakukan suatu percobaan. Terus yang ketiga, tempat dikondisikan. Nah, tempat dikondisikan ini dalam artian tempat untuk melakukan eksperimen harus diteliti terlebih dahulu. Terus yang keempat ini ada pedoman untuk peneliti. Nah, pedoman ini dimaksudkan pegangan atau dasar peneliti melakukan eksperimen tersebut. Terus yang kelima, ada topik yang dieksperimenkan. Nah, topik yang dieksperimenkan ini maksudnya tema apa yang akan diambil dalam eksperimen. Terus yang keenam ini ada temuan-temuan. Nah, temuan-temuan ini dimaksudkan hal baru yang ditemukan oleh peneliti. Ada sangkut pautnya dengan eksperimen yang akan dilakukan. Nah, terus selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan metode eksperimen. Jadi saya akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Nah, membuat peneliti percaya pada kebenaran kesimpulan. Jadi peneliti lebih percaya ketika melakukan uji secara langsung, menemukan fakta, informasi atau data yang diperlukan ini sama dengan yang saya jelaskan di karakteristik nomor 2. Nah, dia langsung terjun ke lapangan untuk menemukan fakta, informasi yang dibutuhkan. Nah, dapat melaksanakan prosedur ilmiah dan berpikir ilmiah. Nah, metode eksperimen ini salah satu kegiatan ilmiah secara tidak langsung. Peneliti bisa melaksanakan prosedur yang bersangkut dengan eksperimen tersebut, sekaligus dia berpikir ilmiah. Dari kelebihan itu memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistik. Dengan melakukan penelitian eksperimen membutuhkan fakta. Nah, fakta ini disebut realistik juga. Nah, selanjutnya kekurangan. Nah, di sini saya tuliskan ini ada 3. Memerlukan peralatan yang komplit. Nah, sebelum melakukan eksperimen ini harus mencatat dulu terlebih dahulu apa yang kita butuhkan, bahan dan peralatan. Nah, kita harus menyempurnakan peralatan agar peneliti tidak berkurang ataupun di dalam prosesnya. Nah, yang kedua memerlukan waktu yang lama. Nah, disebabkan mengapa eksperimen membutuhkan waktu yang lama, karena di sini dia membutuhkan proses. Nah, prosesnya ini berurutan dari persiapan dari masa penungguan dan seterusnya. Dan selanjutnya kesalahan dalam masalah eksperimen adalah kesalahan dalam penyimpulan. Dapat kita katakan bahwa eksperimen jika salah di awal akan diikutkan di akhir, kesalahan sampai akhir.
maksudnya ke sana sampai akhir. Nah, langkah-langkahnya ini ada 5 langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini yang pertama ini mempersiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Terus yang kedua, peneliti mengecek waktu diadakan eksperimen. Yang ketiga, memperhatikan arahan dan bentuk kegiatan eksperimen yang akan dilakukan. Terus yang keempat, melakukan percobaan yang telah dilakukan. Terus yang kelima, melaporkan secara tertulis. Nah, dari sini yang bisa saya jelaskan tentang metode eksperimen. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Namanya juga belajar, jangan pernah pantang untuk belajar. Terima kasih.